Pemirsa PDI Perjuangan tidak mampu menutupi kekecewaannya setelah Gibran Rakabuming Raka hengkang dan memilih menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo pun tidak mau disalahkan dan menyebut dirinya juga banyak ditinggal kader untuk berpindah ke partai lain. Untuk membahasnya kita akan segera bergabung bersama pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore, Rara. Baik Mas Hanta, bagaimana tanggapan Anda terkait kekecewaan kader PDIP terhadap Gibran dan pembelaan yang dilakukan oleh Prabowo? Ya, Rara, fenomena semacam ini menjelang Pilpres untuk mengganti mungkin terlalu berlebihan kalau saya mengatakan lumrah, tetapi fenomena ini memang kerap terjadi ya. Kita ingat pada tahun 2004 yang lalu sebelum saya bicara tentang hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan, 2004 pernah terulang. Kembali pada saat ini, kita ingat pada saat itu Pak Yusuf Kalla, kader Golkar maju bersama Pak SBY sebagai cawapresnya Pak SBY. Lalu menanglah Pak JK. Padahal Partai Golkar pada saat itu Rara sudah resmi mendukung Pak Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Tetapi belakangan yang menang justru SBY JK. Nah kemudian belakangan kita tahu justru Pak JK memenangkan Munas Partai Golkar, menjadi Ketua Umum Partai Golkar di Munas 2004 itu menjadi Ketua Umum Golkar periode 2004 sampai 2009. Nah ini seperti fenomena mirip sebenarnya, tentu beda partai karena setiap partai punya mekanisme berbeda. Saya yakin PDI Perjuangan beda dengan Golkar. Golkar biasa ada kadernya yang maju di partai lain, kemudian bisa kembali tetap berada di dalam partai itu. Nah ini bedanya di PDI Perjuangan, biasanya tidak melakukan semacam politik dua kaki, di mana dia punya kader di berbagai macam kubu politik. Nah, ini yang saya kira membuat berbedanya. Tapi kalau persoalan bahwa ada kader partai X kemudian maju melalui partai Z itu bukan hal yang pertama. Nah, yang kedua, Rara, menurut saya yang perlu kita cermati ketegangan politik hubungan antara Gerindra PDI Perjuangan ini lebih dalamnya bukan sekedar belakangan faktor Gibran ditarik dulu, tapi kalau bisa kita tarik lebih sebelumnya ada 3 faktor kalau saya kalau kita mencermatinya. Satu, ini awalnya ada kegagalan Pak Jokowi ketika ingin membangun peta politik Pilpres bipolar atau 2 pasang saja, yaitu menggabungkan antara Prabowo Ganjar. Itu kan gagal, itu implikasinya. Yang kedua, kita ingat juga pada saat itu Pak Jokowi cenderung mendukung Mas Ganjar dan itu relatif perjalanannya kan bergeser. Ternyata Pak Jokowi tidak merasa aman sebagai pelanjutnya adalah Ganjar, justru condong semakin kuat ke Prabowo karena dilihat lebih bisa Ibu Mega yang mengontrol Pak Mas Ganjar ketimbang Pak Jokowi dan seterusnya. Faktor itu. Nah, yang lebih penting lagi faktor yang ketiga ini yang saya ingin katakan, ini adalah karena ada 2 hal ya. Kita tahu di PDI Perjuangan itu ada 2 tokoh. Satu adalah tokoh yang mengakar ke dalam, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dia sangat kuat di dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan, sangat kokoh, menguasai seluruh mesin-mesin PDI Perjuangan, itu satu sisi. Tapi jangan lupa ada juga satu tokoh di PDI Perjuangan, dia menjulang ke atas. Jadi satu mengakar ke dalam ibarat pohon, yang satu menjulang ke atas di publik, namanya Joko Widodo. Nah ini yang menjelaskan potret Jawa Tengah mengapa Jokowi dan PDI Perjuangan sangat kuat. Nah hari ini 2 kekuatan itu Rara berseberangan, berpisah. Pisah jalan dan bahkan berhadap-hadapan. Nah yang satu itu tetap tentu Ibu Mega di PDI Perjuangan, sementara Pak Jokowi secara politik realitasnya sekarang bergeser tentu secara politik mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan inilah menyebabkan ketegangan semakin kuat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.